Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Satu hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Shalom, saudara-saudara yang terkasih oleh Kristus. Saat ini kita boleh kesempatan yang baik dan kita akan belajar firman Tuhan dalam Rema STBI, Renungan Mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi Baptis Indonesia.
Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu, mohon Tuhan supaya kita dapat mengerti dan kita dapat mempersiapkan hati kita menerima firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, saat ini kami boleh memiliki waktu yang baik dan saat ini kami akan belajar firman-Mu. Kiranya Engkau tegur kami Tuhan, katakanlah apa yang salah Tuhan, biarlah kami senantiasa memiliki hidup yang berpadanan pada firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan atas kami. Amin. Dan saat ini kita akan belajar bersama-sama dari kebenaran firman Tuhan yang diambil dalam Injil Markus pasal yang ke-14 ayat 32 sampai yang ke-41. Dan judul firman Tuhan pada saat ini adalah 2 respon terhadap pergumulan. 2 respon terhadap pergumulan. Nah, berkaitan dengan judul respon itu sama halnya kita berbicara mengenai reaksi. Dan menurut KBBI, respon itu adalah tanggapan atas suatu rangsangan yang terjadi, bisa terjadi di sekitar kita ataupun juga terjadi atas kita. Nah, saudara sekalian, berbicara mengenai respon dalam kehidupan kita sehari-hari berbicara mengenai 2 hal. Yang pertama adalah respon yang bersifat alamiah, dan yang kedua respon yang bersifat pilihan. Yang pertama, respon yang bersifat alamiah adalah respon yang bersifat wajar atau bersifat refleks yang terjadi di luar akal pikiran kita. Contohnya, ketika kita berkendara, misalkan kita berangkat ke jam doa ke gereja jam doa, kita tanpa sepengetahuan kita ditabrak oleh seorang mobil gitu ya. Dan respon yang pertama adalah respon alamiah kan kita merasakan kesakitan. Itu respon yang wajar terjadi. Kalau kita ditabrak, kita jatuh, otomatis kan kita terluka, sakit. Nah, atau ketika kita dikhianati, mungkin dalam hubungan kita dengan lawan jenis, kita disakiti, mungkin respon alamiah yang kita alami adalah kita merasa sakit hati. Itu yang pertama, respon yang bersifat secara alamiah. Dan yang kedua adalah respon yang bersifat pilihan. Respon yang bersifat pilihan adalah respon yang didasarkan didasarkan pada kehendak bebas kita. Misalnya tadi kita ditabrak, setelah kita merasakan respon yang secara alamiah, kita ditabrak, kita saatnya masuk dalam respon yang bersifat pilihan. Kita mengampuni atau malah kita ngajak geger, berantem gitu ya. Dan yang kedua, contoh yang pertama kita ditabrak, terus misalkan kalau kita disakiti, yang pertama tadi respon alamiah kita, kita merasa sakit hati, kita memiliki respon yang bersifat pilihan. Apakah kita akan mengampuni atau kita akan membalas? Jadi 2 hal itu yang berbicara mengenai respon. Bapak Ibu dan saudara sekalian, dalam sejarah Alkitab banyak tokoh-tokoh yang mengalami pergumulan banyak hal dalam kehidupan mereka. Contoh, Abraham memiliki pergumulan akan keturunannya, anaknya ya. Terus Nuh bergumul akan imannya ketika dia diperintah oleh Allah untuk mendirikan atau membuat bahtera. Terus Hana akan keturunannya, pergumulannya ya. Terus Daud bergumul akan kehidupannya ketika dia diburu oleh Raja Saul. Terus Paulus, dia bergumul akan panggilannya, dia bergumul akan kerasulannya. Walaupun dia sudah diurapi oleh Tuhan, dia bertemu dengan Yesus secara pribadi, dia masih dipertanyakan kerasulannya oleh jemaat-jemaat pada masa itu. Dan tidak terkecuali oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Dia memiliki pergumulan akan misinya di dunia ini. Nah, bagaimana kita akan belajar bersama-sama. Dalam konteks yang kita pelajari pada saat ini, itu adalah peristiwa yang sangat krusial dalam perjalanan kehidupan Yesus Kristus. Karena setelah dia berdoa, dia bergumul di Taman Getsemani, dia ditangkap oleh para tentara Romawi. Dan rupa-rupanya Taman Getsemani adalah taman yang biasa. Dia dengan murid-muridnya didatang untuk mengajarkan pengajaran-pengajaran yang pada murid-muridnya, dan dia banyak menghabiskan waktu terhadap murid-muridnya. Itu dapat kita lihat dalam Lukas pasal yang ke-22 ayat yang ke-39. Dan karena Yesus terbiasa datang ke tempat ini, ke Taman Getsemani ini, maka tidak susah ketika Yudas mengkhianati gurunya dan dia dapat menemukan gurunya ini.
Nah, berkaitan dengan judul tadi, 2 respon terhadap pergumulan. Jadi pertanyaan bagi kita, apakah pergumulan yang terjadi itu akan menaikkan iman kita atau sebaliknya menurunkan iman kita? Dan bagaimana kita dapat meresponi pergumulan yang diizinkan terjadi dengan baik? Nah, ada 2 respon yang kita pelajari bersama-sama. Yang pertama adalah respon Yesus, yaitu dia datang dan bergumul pada Tuhan. Ayat yang ke-32. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke satu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus pada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku berdoa. Jadi, respon yang pertama adalah datang dan bergumul pada Tuhan. Itu dapat kita lihat dalam ayat yang ke-36. Itu dapat kita lihat. Dan uniknya dalam ayat-ayat sebelumnya, kita dapat melihat seberapa jauh pergumulan yang dirasakan. Kalau kita pun secara manusia mengalami pergumulan, kita merasakan berat hati. Terlebih Tuhan kita. Pada ayat yang ke-34, lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jaga. Ayat yang ke-35, ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Nah, ada hal yang unik kita boleh melihat pada ayat yang ke-35. Ia maju sedikit, merebahkan diri. Jadi merebahkan diri di sini itu adalah dalam tradisi Yahudi. Itu merupakan suatu ketika seseorang mengalami pergumulan yang sangat berat. Kita melihat contoh ketika Raja Daud ya di dalam 2 Samuel pasal yang ke-12 ayat 16. Itu ketika dia dia ditegur oleh Nabi Nathan, dia habis berzinah dengan Batseba, dia lalu berpuasa dan merebahkan dirinya ke tanah. Jadi merebahkan diri di sini merupakan Lukas dalam Injilnya ini menyeratkan bahwa Tuhan Yesus mengalami pergumulan yang sangat berat. Lalu pada ayat yang ke-34, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Nah, seperti mau mati rasanya di sini bukan berarti Yesus ingin mati, tidak. Tapi ini adalah untuk menunjukkan betapa dalam, betapa sedihnya Tuhan Yesus ketika dia kelak akan mengetahui bahwa saatnya telah tiba. Namun ada hal yang menarik dari doa yang Yesus sampaikan pada Bapaknya di ayat yang ke-36. Katanya, ya Aba Bapa, tidak ada yang tidak mungkin bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah yang aku kehendaki, melainkan apa yang kau kehendaki. Yang pertama dari yang kita pelajari doa Yesus adalah, yang pertama, doa berarti mempercayai bahwa Allah mempunyai kuasa. Dia melihat bahwa bagi Bapaknya tidak ada yang tidak mungkin. Itu yang pertama pada ayat yang 36a. Yang kedua, doa berarti mempercayakan diri kepada rencana Bapa. Mempercayai kuasa Allah memang mudah karena kuasanya itu memang nyata. Namun mempercayakan otoritas Allah sepenuhnya atas hidup kita bukanlah sesuatu yang mudah. Lebih mudah meyakini bahwa Allah mampu melakukan apa yang kita mau daripada meyakini rancangan Tuhan yang terindah sekalipun itu menyakitkan bagi kita. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kita melihat bahwa penderitaan yang Yesus alami adalah penderitaan yang tidak biasa. Karena pada umumnya orang dihukum karena kesalahannya, tetapi berbeda dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Dia dihukum karena kita menanggung hal yang seharusnya bukan menjadi tanggungannya, tetapi oleh karena kita. Tetapi Yesus memilih untuk taat kepada kehendak Bapaknya daripada kehendaknya sendiri. Nah, dari poin yang pertama yang kita pelajari adalah, marilah kita bersama-sama meneladani teladan Tuhan kita Yesus Kristus. Hal pertama, apa yang kita lakukan ketika mengalami pergumulan? Apakah kita datang kepada manusia mencari saran-saran mereka, atau kita datang kepada Tuhan dengan hati yang hancur? Setiap kita, saya dan saudara sekalian mengalami pergumulan. Sama belajar seperti Kristus, walau dalam menghadapi pergumulan yang begitu berat,
dia tetap meluangkan waktu secara khusus untuk datang kepada Bapaknya dalam doa. Jadi yang pertama adalah respon Tuhan Yesus datang dan bergumul kepada Bapaknya dalam doa. Jadi dalam pergumulan kita, apa kita datang kepada manusia atau datang kepada Tuhan? Dalam poin yang kedua, respon murid-murid yaitu tidak berjaga-jaga dalam doa. Itu dari ayat yang ke-37 sampai ayat yang ke-40. Nah, saudara-saudara sekalian dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya kehidupan kekristenan kita, saya dan saudara sekalian, itu layaknya seorang penjaga gawang dalam kesebelasan sepak bola. Memang dalam beberapa momen perannya ini tidak begitu terlihat penting, namun kalau kita melihat bersama-sama, perannya sangat krusial. Dalam momen-momen tertentu, dia harus dengan refleksnya, dia harus menjaga supaya gawangnya tidak kebobolan. Artinya siap sedia. Nah, ketika Yesus selesai berdoa, Yesus mendapati murid-muridnya tertidur. Ayat 37. Setelah itu ia datang kembali dan mendapati ketiganya sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, Simon, sedang tidurkah engkau? Ini menarik Bapak Ibu Saudara. Kalau kita melihat di ayat-ayat sebelumnya, di ayat yang perikop ayat 26 sampai ayat yang ke-31, di situ di mana Petrus akan menyangkal Kristus kelak nanti. Dan di situ Petrus pun menyangkalnya. Ayat ke-28, akan tapi sesudah aku bangkit akan mendahului kamu ke Galilea. Ayat 29, kata Petrus kepadanya, biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku tidak. Ayat 31 ini penekanannya, tetapi lebih bersungguh-sungguh Petrus berkata, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tak akan menyangkal engkau. Semua yang lain pun berkata demikian juga. Ini merupakan suatu kontras. Di sini Petrus menyampaikan pada Tuhannya bahwa sekali-kali pun dia tidak akan meninggalkan Kristus. Tapi pada ayat yang ke-37 ini dia malah tertidur. Lucu sekali. Dan di sini teguran Yesus pada Petrus juga memiliki penekanan. Jangankan memberikan hidupnya kepada Tuhan, pada gurunya, berjaga-jaga 1 jam pun dia pun tidak mampu. Dan karena kegagalan para murid-muridnya ini, Yesus memberikan pengajaran. Itu yang pertama dalam ayat yang ke-38, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Nah, yang pertama adalah berdoa supaya kita terhindar dari pencobaan. Yang kedua adalah berdoa juga berarti menguatkan roh kita untuk mengontrol kedagingan kita. Ingat, daging lemah, roh itu penurut. Maka itu kita harus senantiasa menjalin hubungan yang intim kepada Tuhan kita supaya kita dapat mengontrol kedagingan kita. Ada sebuah lirik dalam sebuah lagu, hidup itu adalah pilihan. Kita memiliki pilihan-pilihan yang berat ataupun juga yang ringan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita memiliki pilihan, apakah kita turut dalam kedagingan kita atau kita turut dalam roh kita. Dan ini adalah hal yang sangat bertentangan. Contoh, pada bangun tidur, seringkali kita lebih memilih apa? Apa kita saat teduh, kita membangun kehidupan doa, atau kita malah memegang HP kita? Kita update status, kita melihat HP kita. Itu adalah pilihan-pilihan sederhana di mana kita diperhadapkan pada pilihan apakah kita turut dalam kedagingan kita atau dalam roh. Jadi itu, dan pada ayat yang ke-41 dan 42 ini merupakan satu klimaks dalam konteks yang kita baca sekarang di sini. Dan dari kedua respon itu juga hasilnya pun juga berbeda. Pada ayat 41, kemudian ia kembali untuk ketiga kalinya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah, cukuplah, saatnya sudah tiba. Lihat, anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Jadi yang pertama dari respon yang Tuhan Yesus lakukan, dia menjadi lebih siap menghadapi pergumulan yang sebelumnya ia takutkan. Pada ayat 21b,
saatnya sudah tiba. Lihat, Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Jadi dari sini kita dapat melihat kesiapan Tuhan Yesus dalam meredam pergumulan yang akan dia hadapi. Ingat, pada ayat yang ke-36, dia memohon pada Tuhan, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang Engkau kehendaki. Jadi di sini terjadi suatu hubungan intim antara Bapa dengan anaknya, di mana pergumulan yang Tuhan rasakan, yang seharusnya dia minta untuk dapat terlewati, tapi dia memilih untuk taat, dan hasilnya apa? Dia lebih siap dan dia mampu untuk menyelesaikan misinya kelak, dan dia dapat menjadi penebus kita atas dosa terhadap hukuman yang Allah nyatakan pada kita. Dan yang kedua, sedangkan murid-muridnya ini, jadi hasilnya tadi yang kedua adalah murid-muridnya menghabiskan waktunya dengan percuma, yaitu dengan tidur, dia tidak mampu mengalahkan kedagingannya, lalu mereka gagal dan meninggalkan Yesus pada ayat 70 dan 72. Tetapi Petrus menyangkalnya pula. Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ berkata juga kepada Petrus, engkau ini pasti salah seorang dari mereka, apalagi engkau seorang Galilea. Ayat 71, maka mulai Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang yang kamu sebut-sebut ini. Jadi dua hasil yang sangat berbeda. Yang pertama, ketika kita menjalin hubungan intim pada Tuhan dalam doa, Yesus pun siap untuk menghadapi pergumulan yang akan dihadapi. Sebaliknya, respon yang kedua, murid-muridnya malah meninggalkan dia. Nah, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, jadi hal yang kita dapat pelajari dari kedua respon ini dalam menghadapi pergumulan, kita belajar dari Yesus untuk tidak kabur dalam menghadapi pergumulan dan tantangan kehidupan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Jangan seperti murid-murid malah jatuh dalam kedagingannya. Waktu yang seharusnya mereka harus bangun dalam doa, malah mereka tertidur. Sesungguhnya pergumulan yang ada dalam kehidupan kita yang Tuhan izinkan terjadi, sesungguhnya itu adalah untuk melihat apakah kita benar-benar mengasihinya senantiasa setiap waktu. Jadi, respon mana yang akan kita pilih? Respon seperti Yesus atau respon seperti murid? Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang telah Kau nyatakan pada kami. Melalui firman Tuhan, bagaimana kami seharusnya memiliki respon yang seperti-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, tegurlah kami agar kami senantiasa memiliki hidup yang seperti-Mu Tuhan. Haleluya. Amin.